Mereka ini tuh bukan sekedar geng jalanan biasa yang dapat kalian bayangkan atau imajinasikan. Mereka adalah organisasi kriminal global, artinya tuh gede banget, global. Berisi ribuan anggota bersenjata, tapi bukan pakai parang atau samurai abal-abal, apalagi gear motor atau sepeda ya kan. Tapi ya pakai piu-piu, penuh dengan tato, dan siap membupiu tanpa rapiu, maksudnya tanpa ragu. MS-13 dan Barrio 18, dua nama yang menggetarkan Amerika Tengah dan menakuti polisi di Amerika Serikat. Dari Los Angeles hingga San Salvador, mereka menjelma menjadi simbol kekacauan dan kekerasan. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dari mana asalnya? Ya lu nggak bisa. Saya kan orang dua. Sama siapa? Sama kontol satu. Seberapa brutal kehidupan di dalam geng-geng ini? Pusing. Jadi saat itu di negara kecil El Salvador tahun 1980-an lah kira-kira, lagi ada perang saudara antara pemerintahan El Salvador dan kelompok gerilyawan kiri yang bernama FMLN. By July, the FMLN had established control over 19 zones. Ini perang lumayan lama, sekitar 12 tahunan dari tahun 1980 sampai 1992. Korban jiwanya juga nggak main-main, ada 75.000 orang. Kacau. Rakyat sipil menjadi korban utama. Kekerasan, penyiksaan, dan pembantaian setiap hari. Karena itulah, ribuan warga El Salvador melarikan diri ke Amerika Serikat, terutama ke Los Angeles untuk mencari keselamatan tentunya ya. Tapi kita tahu, kehidupan di Amerika Serikat juga nggak gampang. Mereka menghadapi diskriminasi, kemiskinan, dan lingkungan keras yang dikuasai geng-geng seperti Bloods, Crips, dan geng-geng Meksiko. Sampai akhirnya, untuk bertahan hidup, para imigran Salvador mulai membentuk geng mereka sendiri. Geng ini dikenal sebagai Mara Salvatrucha. Sementara itu, geng Barrio 18 atau 18th Street Gang sudah lebih dulu eksis di Los Angeles. Geng ini dikenal karena menerima anggota dari semua etnis Latin, termasuk orang-orang Salvador itu sendiri. Ya, awalnya banyak imigran Salvador yang bergabung ke Barrio 18, namun konflik internal terjadi dan perbedaan-perbedaan ideologi yang membuat MS-13 berdiri sendiri. Nah, sejak itulah permusuhan di antara mereka dimulai. Mereka bertarung memperebutkan wilayah, narkoboy dan kekuasaan, kill-killan, piu-piuan, dan perang-perangan. Geng menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan Latin di Amerika Serikat. Dari sini Amerika Serikat di tahun itu kira-kira akhir 1990-an lah, Amerika menghadapi lonjakan kejahatan geng luar biasa. Kasus kill-killan, perdagangan tembak-tembakan, narkoboy, sampai ke penculikan. Gara-gara dua geng imigran ini nih, di Amerika tuh ngebuat tekanan politiknya meningkat dan disebut ancaman nyata. Gila. Goks. Akibatnya nih ya, otoritas imigrasi Amerika Serikat mulai menggunakan hukum imigrasi sebagai alat untuk ngulangin tuh geng. Siapapun yang tertangkap melakukan kejahatan berat dan berstatus ilegal langsung dipulangin atau dideportasi gitu lah ya. Nah, tahun 1996 sampai 2024, lebih dari 20.000 anggota geng dibalikin atau dipulangin atau dideportasi ke Amerika Tengah, terutama ke El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Gokil. Tadi kan kita udah tahu nih, El Salvador tuh lagi perang-perangan dan udah kelar juga kebetulan kan di tahun 1992. Tapi kondisi negara El Salvador tuh masih jauh dari kata stabil. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan tingkat pengangguran juga tinggi banget. Pokoknya baru bat nafas udah dikirimin ribuan mantan kriminal terorganisir yang datang dengan latar belakang kekerasan dan koneksi internasional. Ya elah bang, sehat-sehat ya. Pas si MS-13 dan Barrio 18 nih datang lagi nih ke tanah airnya, mereka tuh nggak jadi warga biasa dong.
Jadi apa coba? Jadi geng lagi lah. Mereka membawa budaya kekerasan, tembak-tembakan, dan jaringan kriminal lintas negara. Aduh, pusing banget dah. Pusing. Inilah yang dimaksud dengan kekacauan yang menyebar. Dari jalanan Los Angeles, kekerasan geng dibawa ke negara-negara di Amerika Tengah, yaitu El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Kawasan ini menjadi zona perang baru bagi dua geng paling berbahaya di dunia, MS-13 dan Barrio 18. Sekedar informasi aja nih guys. Kalau kalian ngelihat ada tato air mata di bawah matanya tuh, nah itu tuh bertanda mereka sudah mengkill orang-orang atau mengkill minion gitu kan. Kill-killannya itu tergantung banyak tato air matanya tuh. Misalnya ada 3, berarti dia udah kill minion 3 gitu. Pusing banget dah orang-orang. Masuk geng ini juga nih gak kayak daftar kuliah atau bikin akun Netflix gitu loh. Kayak ada inisiasinya. Yang satu ini tuh bener-bener brutal banget nih. Dipukulin rame-rame selama 18 detik. Gila, sakit nggak? Sakit banget. Tapi itu masih permulaan. Ada info tambahan lagi. Salah satu syaratnya yaitu lu harus ngekill minion. Aduh, pusing banget. Dan ini tuh nggak kalah tau brutnya nih. Maksudnya brutalnya. Tahu nggak? Mereka tuh direkrut kapan? 20 tahun? Pas 11 tahun? Enggak, iya sih 11 tahunan. Pas masih bocil-bocil di umur 11, 12, 13 tahun. Gila banget. Dikasih tembak-tembakan, disuruh jualan narkoboy, jadi kurir, kadang-kadang jadi umpan sekolah. Enggak. Geng adalah rumah, keluarga. Aduh, kalau ngomongin keluarga sedih deh pokoknya. Sekali gabung nih, keluar itu hampir mustahil. Intinya kalau kalian mau coba keluar nih, nggak bakal respon-respon lagi. Oke, kita balik ke cerita pas mereka sudah sampai ke kampung halaman. Mereka udah balik nih. Si MS-13 dan Barrio 18 langsung ngerebutin wilayah-wilayah. Mereka muter-muter ke kampung-kampung, ke kota kecil, sampai ke gang sempit. Dan langsung bikin usaha baru. Bukan jualan cilok bukan, atau kopi susu bukan, tapi pajak keamanan, terus jualan narkoboy, penculikan, sampai aksi-aksi ala bikin film action yang itulah kalian tahu lah ya. Ya sulit lah diungkapkan oleh kata-kata gitu kan. Bayangin aja nih, orang jualan di pinggir jalan, ditagih setoran ya, itu biasalah ya. Supir bus pun sama kena pungli dan segala macam. Nah kalau nggak bayar ya bukan kena denda doang, tapi kayak nggak respon lagi, udah kayak udah menghilang dari dunia ini gitu. Di tahun 2015 El Salvador resmi dinobatkan sebagai negara dengan tingkat pengkilan tertinggi di dunia. Angkanya sampai 103 kasus per 100.000 jiwa. Gila. Bandingkan dengan rata-rata dunia yang cuma 6. Sekolah banyak yang tutup karena takut. Anak-anak nggak bisa belajar karena jalur sekolah itu dikuasain oleh geng-geng, dikuasai oleh MS-13 dan Barrio 18 ini. Orang tua juga nggak bisa kerja tenang karena setiap hari tuh harus was-was. Anaknya dibajak buat masuk geng atau enggak, anaknya diculik untuk masuk geng atau enggak. Polisi, sebagian juga ketakutan, sebagian juga pasti korup. Sisanya ya bingung juga mesti ngapain. Negara tuh serasa nggak punya kontrol. Antara tahun 2004 sampai 2018 El Salvador hidup dalam teror. Pemerintah sempat nyoba bikin damai lewat program Tregua namanya, semacam genjatan senjata. Tapi alih-alih berdamai, geng malah makin kompak, makin tajir, makin brutal. Dan akhirnya muncul satu nama yang bakal jadi tokoh sentral di cerita kita berikutnya, Nayib Bukele. Tahun 2019, anak muda ini jadi presiden El Salvador. Gaya komunikasinya beda, main X, rambutnya rapi, dan tagline-nya ambil balik negara ini dari geng. Dan beneran dilakuin, nggak kayak saya gitu ya kan. Saya kan di Indonesia, saya mah nggak bisa.